Oke. Pak, Aceh ini kan peringkat 3 dari bawah stunting. Ya. Data ya. terbaru 31%. Ya, ya. Eh, Aceh. khusus Aceh. Aceh, ya. Kalau strategi kita untuk pendekatan Aceh apa, Pak? Ya, tadi sudah diawali dari Pak Wali, strateginya bagus sekali, Pak Wali. Untuk Lok Jadi, Sumawe. Untuk Lok Sumawe ya, dan itu juga bisa untuk Aceh. Karena apa? Pendekatan Pak Wali Lok Sumawe ini adalah dengan cara data yang pasti, ya. Dan data yang pasti itu adalah sumbernya adalah pengukuran yang presisi. Dan itu yang diperjuangkan Pak Wali Kota Lok Sumawe. Mengukur yang presisi akan menghasilkan data yang pasti akan menghasilkan treatment yang benar. Itu. Nah itu yang harus dilakukan ya. Meskipun pahit kata Pak Wali nggak apa-apa. Artinya meskipun ternyata datanya naik itu juga nggak apa-apa. Yang penting itu yang benernya. Gitu. Jadi saya kira itu udah awal yang baik. Kemudian yang kedua, memang kita ada data detail terkait dengan masalah faktor sensitif ya, seperti katakan lingkungan, faktor lingkungan. Itu ada jamban, ada rumah, kemudian ada persediaan air, itu penting sekali. Kemudian yang berikutnya tadi Pak Wali juga sampaikan terkait dengan habitual ya, kebiasaan itu. Di mana kita juga perlu mendobrak kebiasaan ini, pola makan misalnya begitu. Makanya di sini sudah di Lok Sumawe ini ibu-ibu PKK-nya sudah mulai bergerak untuk ngajari demo masak yang benar misalnya itu. Karena sebetulnya aslinya Lok Sumawe ini kalau sumber daya alamnya tidak kurang-kurang, ikan ada, telur ada, ya daging pun tidak kurang lah. Jadi cadangan pangan itu cukup, beras juga cukup gitu. Nah makanya merubah mindset itu menjadi satu hal yang penting sekali. Saya kira hal-hal seperti itu apabila itu nanti dilaksanakan secara serentak, kemudian kita kerjasama antara pusat dan daerah, kita saling bahu-membahu, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Kalau stimulus untuk daerah apa ya Pak? Kalau dari BKKBN pusat ya, ini? tadi saya sudah kan, sampaikan. sorry Pak, saya potong sedikit. Aceh ini rata-rata kabupaten kotanya itu kan lagi defisit ya Pak Wali ya? Harus ada stimulus dong dari pusat. Itu jadi, apa kira-kira Pak? Iya, kita ada dana, namanya dana alokasi khusus yang dalam hal ini BOKB. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan untuk tahun 2023 ini lebih fokus ke tidak yang fisik. Ya, kalau 2022 fisik motor sudah dibeli itu sudah nyoba untuk penyuluh supaya dia kalau datang ke rumah-rumah yang aman lah. Ada untuk penyuluh sudah kita beli motor itu. Kemudian yang sekarang ini yang fisiknya digeser lah untuk pendampingan tembak-dampingan keluarga. Ya, kita ada sekitar 2,2 miliar yang kita alokasikan untuk BOKB namanya, biaya operasional keluarga berencana, dalam hal ini pendampingan keluarga. 2,2 itu sorry Pak, per kabupaten, kota? Hanya sini aja Lok Sumawe. Lok Sumawe saja. Oh, siap. Lain kabupaten beda-beda lagi ya. Tergantung jumlah penduduknya juga. Jadi saya kira itu ya dukungan untuk operasional lah, untuk operasional. Mudah-mudahan bisa ini bagus Pak Wali ketemu kita bulan Januari sehingga nanti insya Allah mulai Januari sudah implementasi tidak numpuk gitu. Karena penyerapan anggaran penting sekali kata Pak Presiden untuk supaya uang beredar di masyarakat. Kalau di Lok Sumawe Pak Wali apa kendala dalam mengatasi stunting? Saya pikir yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita butuh data yang valid, data yang presisi. Ini yang sedang kita lakukan sekarang ini, memperbaiki data, kemudian memvaliditi itu data yang ada di masyarakat, sehingga nantinya treatment yang bisa kita lakukan itu semakin tepat sasaran. Tadi Pak Kaban itu luar biasa menyampaikan, bahkan ini nantinya kita berharap ini best practice-nya di Lok Sumawe ketika nanti ada data kemudian kita lakukan audit stunting nantinya itu sesuai dengan apa masalah itu menyebabkan stunting, itu bisa juga itu menjadi nantinya menjadi acuan bagi tingkat nasional nanti untuk penanganan stunting ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir untuk hambatan yang lain ini tadi juga ini masalah perilaku, masalah budaya, masalah pola pikir itu harus kita rubah. Sehingga apa? Butuh kita sosialisasi yang terus-menerus, pelibatan berbagai macam stakeholders ya di dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan itu perlu kita libatkan untuk sosialisasi ini. Kemudian hal lain yang juga kita perlu sampaikan ini adalah ini terkait masalah respon juga ini perlu kita perbaiki khususnya untuk pemerintah kampung yang ada di Lok Sumawe. Ini nanti juga ini sedikit
sedikit kita akan perbaiki. Apalagi ini sekarang ini baru kemarin kita lantik itu apa namanya kesi yang baru ya. Mudah-mudahan ini akselerasinya itu lebih cepat. Amin. Bagaimana respon kesi selama ini Pak terkait dengan saya pikir ini yang perlu kita perbaiki. Ini kan selama ini seolah-olah ini ya tadi masalah perilaku, seolah-olah stunting itu hal yang biasa itu terjadi di masyarakat. Ini yang saya lihat itu gitu loh. Padahal itu menjadi masalah secara nasional. Ya, orang atau anak itu yang pertumbuhannya itu terganggu atau kerdil itu stunting itu ini seolah-olah hal yang biasa. Kan di masyarakat kita ya ini mungkin ini ada lahir, orang tuanya, ada ini dulu apa namanya karma orang tua kan sering seperti itu. Padahal itu kita bisa perbaiki. Ini yang coba kita rubah pola pikir masyarakat itu seperti itu yang coba kita perbaiki, coba kita berikan pembelajaran, sosialisasi itu yang lebih baik. Pak Wali, sedikit lagi. Kalau dana kita untuk stunting itu berapa banyak selain supply dari pusat tadi itu? Saya pikir itu untuk stunting itu di luar dari DAK yang diberikan oleh pusat, dari APBD juga, PBK juga ini kita sudah anggarkan. Ada dua itu dinas itu yang ini secara teknis itu mengalokasikan anggaran. Yang pertama itu di dinas kesehatan, kemudian ada di dinas pemberdayaan masyarakat. Untuk detailnya itu terkait besaran anggaran itu saya tidak bisa katakan gitu. Karena itu rinciannya itu cukup rinci, cukup detail itu di masing-masing dinas yang ada di Indonesia. Saya pikir itu.